Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dengan acara SOS. Puji Tuhan. Mengawali ibadah kita pagi ini kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Pagi yang indah ini Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya yang Kau siapkan hati kami supaya kebenaran firman Allah akan masuk dan tertanam di hati kami yang subur. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kebenaran firman Allah pagi yang indah ini akan terambil dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8. Sekali lagi saya sampaikan, 1 Timotius 4 ayat yang ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Puji Tuhan. Saya percaya saudara sudah sering mendengarkan ayat ini ya. Jadi ayat ini sudah tidak asing lagi ya. Ayat ini saya percaya sudah sangat familiar di pendengaran kita sekalian ya. Tapi setiap firman Allah yang disampaikan secara berulang-ulang ya, baik dari hamba Tuhan yang satu kepada hamba Tuhan yang lain, baik melalui tempat ini maupun di tempat yang lain ya, itu pasti ada sesuatu ya yang Tuhan ingin kita ketahui ya. Jadi dengan kata lain, ada berkat-berkat yang tersendiri dalam setiap penyampaian firman Allah yang disampaikan secara berulang-ulang oleh berbagai hamba Tuhan ya. Sebab berarti itu Tuhan tahu ada yang kurang memperhatikan kebenaran firman Allah ini ketika firman itu disampaikan ya di berbagai tempat. Nah, puji Tuhan. Tadi kita sudah baca perihal ada dua hal di sini ya. Pertama, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal ya. Yang pertama, sebelum kita melanjutkan renungan ini, saya akan memberikan tema renungan ya, atau judul khotbah, ibadah yang mengandung janji. Nah, ibadah yang mengandung janji. Perhatikan, kita mulai dari bagian pertama ayat ini. Latihan badani terbatas gunanya. Nah, saudaraku yang kekasih, bagi orang-orang ya, orang percaya itu tingkat kedewasaan rohaninya itu bervariasi saudara, tidak semua sama. Ada orang ibadah itu cuma sekali-sekali saudara ya. Dalam 1 bulan ada 4 minggu ya. Ada seringkali bisa 5 minggu ya. Tapi dalam 5 minggu itu dia mungkin ibadah dalam 1 bulan cuma 2 kali saudara ya. Tapi kalau dilihat dari kualitas rohaninya ya, dibanding dengan setiap minggu ibadah, itu berbeda saudara. Yang cuma 2 kali ibadah dalam sebulan, rohaninya luar biasa, dalam arti sudah dewasa saudara ya. Nah, ada sebulan bisa sampai 5 minggu atau pada umumnya 4 minggu. Dia rajin, gak pernah bolos, setiap minggu dia ibadah. Tapi aneh saudara ya, rohaninya itu belum dewasa. Contoh yang simple ya, yang sering saudara mungkin temukan setiap hari di tempat saudara, mungkin ya di tempat lain. Ada orang misalnya ngomong-ngomong bisik-bisik ya, ada 2 orang ngomong bisik-bisik misalnya, dan saudara misalnya saya ya, ada 2 orang ngomong-ngomong bisik-bisik dan sering-sering melihat saya ya. Nah, saya mulai curiga, jangan-jangan ini orang ngomongin saya. Nah, berarti rohani saya ini kurang baik saudara, belum dewasa ya. Kenapa? Orang lagi asik ngobrol-ngobrol dan sekali-sekali menatap kita, seringkali kita beranggapan seolah-olah itu orang lagi ngomongin saya kali ya. Nah, kita sudah berprasangka yang gak baik. Sebenarnya ini menunjukkan bahwa kualitas rohani yang belum dewasa saudara ya. Ini yang kita harus perhatikan. Tapi bukan berarti saya ngomong begini, di antara saudara ada yang tidak dewasa saudara, yang tahu kondisi ya kualitas rohani saudara itu cuma saudara sendiri dengan Tuhan ya.
Nah, puji Tuhan. Mari kita bahas bagian demi bagian ayat ini. Perhatikan, latihan badani terbatas gunanya. Kitab Timotius ini ditujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Efesus, ya. Jadi Paulus menugaskan kepada seorang anak rohaninya yang pendeta muda yang bernama Timotius, ya. Timotius disuruh Paulus untuk ke kota Efesus untuk mengatur pekerjaan Tuhan yang ada di kota Efesus selama Paulus belum datang, sebab Paulus adalah seorang penginjil, ya. Dia seorang penginjil yang luar biasa dipakai oleh Tuhan untuk orang-orang yang tidak bersunat, atau dengan kata lain orang-orang yang bukan Yahudi. Berbeda dengan Petrus. Kalau Rasul Petrus dipakai oleh Tuhan hanya khusus untuk orang-orang Yahudi, tidak boleh kepada orang-orang kafir atau orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, di kota Efesus ini anak-anak Tuhan di kota Efesus punya ciri khas yang berbeda. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang apa? Motivasi dalam ibadah. Nah, di Efesus ini kemarin kita sudah bahas, anak-anak Tuhan yang ada di kota Efesus seringkali menganggap ibadah itu sebagai suatu keuntungan, atau dengan kata lain mendapatkan keuntungan, ya, baik itu keuntungan secara finansial maupun keuntungan secara pribadi. Artinya mereka itu suka dipuji orang kalau ibadah, ya, dan lain sebagainya. Ada motivasi nggak baik. Nah, selain ciri khas anak-anak Tuhan yang di Efesus seperti itu, ternyata mereka juga seringkali kalau hari ibadah, ya, hari ibadah, ada yang lebih mengutamakan yang lain daripada ibadah. Yaitu apa? Contoh konkret misalnya di Indonesia, ya. Di Indonesia, ya. Kalau saudara mau tahu, baik di Pamulang sini, ya, baik di Tangerang Selatan maupun di DKI, coba saudara jalan pagi. Itu jalan penuh dengan orang. Lagi ngapain mereka? Olahraga pagi, ya, supaya tubuh sehat katanya. Itu nggak salah. Tapi begitu kita tiba hari Minggu, hari Sabatnya Tuhan, yang utama bukan latihan badani, saudara, ya. Orang karena berprinsip supaya sehat, apalagi sekarang masa pandemi. Nggak salah ibadah, nggak salah olahraga, nggak salah. Itu mengolah organ-organ tubuh kita supaya tetap berfungsi dengan baik, ya. Tapi ingat, kalau kita melek begitu muka mata, kita menikmati hari yang baru, pemberian Tuhan yang luar biasa. Oksigen nggak perlu kita beli. Sementara orang-orang pasien-pasien yang mengalami COVID, mereka oksigen sampai beli. Saudara, ingat, jangan sampai kita salah menempatkan. Ibadah lebih utama dibanding latihan badani. Jadi kalau bisa firman Allah katakan, kita ibadah dulu baru, ya, kita latihan badani atau senam apalah namanya, olahraga, ya. Tapi anak-anak Tuhan di Efesus hampir sama, ya, dengan kondisi di Indonesia. Ada orang penuhi jalan kalau minggu pagi dari subuh sampai jam 9, jam 10, ya, baru dia ikut ibadah. Nah, seringkali kalau udah kecapean, antar sore aja lah. Saudara, kita memberikan hari yang sisa untuk Tuhan. Tapi mari, hari yang kita perlu beri pada hari Sabat adalah kesehatan kita yang penuh sebelum kita melakukan segala sesuatu, ya. Jadi bukan berarti nggak boleh kita olahraga jalan pagi, enggak. Tapi lebih utama kita mempersembahkan apa yang kita patut persembahkan, mensyukuri hari yang Tuhan beri, ya. Ini yang penting, saudara, ya. Itu sebabnya kita mari perlahan. Tidak ada orang yang berubah secara total, secara drastis, spontan, enggak. Memang mungkin kalau saudara terbiasa ibadah latihan atau olahraga pagi, mesti perlahan-lahan. Tapi saudara, begitu kita bangun pagi hari Minggu, utamakan dulu ibadah. Mengapa? Sebab ibadah itu mengandung janji, saudara, ya. Ibadah mengandung janji. Di sini dikatakan, ya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, ya, mengandung janji, ya. Apa janji itu? Ada dua janji, saudara. Ketika kita setia, kita senang beribadah kepada Tuhan, kita akan menikmati janji-janji Tuhan melalui ibadah. Ibadah pertama dikatakan begini, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah itu mengandung janji untuk hidup yang sekarang dulu, ya, dan hidup yang akan datang, ya. Hidup sekarang apa? Apa keuntungan yang kita peroleh melalui ibadah di saat-saat sekarang ini, ya?
Keluaran 23 ayat 25 di sana dikatakan apa? Keluaran 23 ayat 25. Karena itu, ya perhatikan ini firman Allah. Karena itu kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Ya. Alinea pertama Keluaran 23 ayat 25 berkata, karena itu kamu harus, garis bawahi kata harus, saudara. Ini harga mati, bukan multiple choice, bukan sebuah pilihan. Ini harga mati. Kalau pemerintah menetapkan PPKM, jangan coba-coba langgar. Ada sanksi, ada resiko saudara yang harus saudara terima. Ya, misalnya ada rahasia, saudara kelengkapan alat, surat-surat baik motor, sepeda motor maupun mobil tidak lengkap, saudara terabas, saudara akan menerima akibatnya. Dalam hal ibadah juga, orang yang dewasa rohani harus perhatikan hal ini. Ya, Keluaran 23-25, Alinea pertama berkata apa? Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, koma. Baru selanjutnya ayat itu bilang apa? Maka Dia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Apa maksud ayat ini? Roti makananmu dan air minumanmu itu berbicara tentang apa, saudara? Ya, tentang kebutuhan hidup. Manusia di dunia ini nggak ada yang nggak perlu makan. Kebutuhan hidup itu utama. Ya, dalam hidup ini, insani ini. Ya, tetapi kita lihat banyak orang mengabaikan hari ini. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Apa ini maksudnya? Apapun ini makna dari itu, Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Ini merujuk kepada apa? Profesi saudara. Melalui profesi saudara, mampu saudara akan mencari nafkah, kebutuhan untuk hidup keluarga, hidup pribadi. Nah, kalau firman Allah katakan udah ibadah kita jadikan, kita mengutamakan, maka saudara yakinlah dengan kebenaran firman Allah. Tuhan pasti memberkati apapun profesi saudara. Ya, entah saudara pedagang kaki lima, entah saudara PNS, entah saudara di bidang swasta dan lain sebagainya. Apapun profesi saudara, Tuhan katakan apa? Segala profesi kita pasti diberkati Tuhan. Ini penting saudara ya. Jadi kita harus utamakan ibadah supaya profesi kita diberkati Tuhan. Roti makananmu dan air minumanmu diberkati Tuhan, saudara ya. Pemazmur dia katakan ya. Pemazmur 127 ayat 2. Ada orang bangun pagi-pagi ya, orang Manado bilang, ayam sudah, orang percaya masih tidur, ayam sudah turun dari pohon dan mencari nafkah, sudah mengais-ngais cari makanan. Orang percaya matahari sudah terbit, orang percaya masih tidur. Ya. Tetapi ada orang dari pagi-pagi seperti ayam sudah turun, ya, curah mencari nafkah dan pulang tengah malam. Tadi mendapatkan hasil tidak maksimal seperti yang diharapkan. Tapi orang percaya masih tidur, Allah siapkan berkat. Artinya apa? Orang percaya belum beraktivitas, berkat sudah Tuhan siapkan. Jadi ketika dia beraktivitas, dia menerima janji Tuhan. Tahu-tahu sampai di tempat pekerjaan, Pak, Bapak, ini berapa Pak harganya? Misalnya saudara pedagang, tahu-tahu dia borong dagangan saudara. Ini saudara masih tidur, saudara belum beraktivitas, saudara belum melakukan usaha. Tuhan sudah siapkan pelanggan untuk membeli apapun dagangan saudara, usaha saudara. Ini harus kita imani saudara ya. Nah, kalau kita mengutamakan ibadah, semua profesi kita, apapun itu, pasti diberkati Tuhan. Kemudian Keluaran 23-25 bagian akhir ayat itu berkata, maka aku akan menjauhkan daripadamu sakit penyakit. Ya, Tuhan akan menjauhkan sakit penyakit. Masa pandemi seperti ini, ya, bukan nggak butuh olahraga, menjaga fisik ini supaya terjaga dengan baik. Ingat moto dari para olahragawan, mens sano in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Yes, oke. Tapi ibadah itu lebih daripada latihan badani, olahraga saudara. Ya. Itu kita sebagai orang percaya, mari utamakan ibadah. Kalau cuma berjalan sehat, bukan berarti nggak boleh pagi hari, ya, siang hari atau sore hari, ya. Ada yang ibadah di gereja-gereja mulai dari jam 6 pagi. Bayangin di tempat itu, betapa jemaat itu luar biasa. Kenapa? Jam 6 pagi, jam berapa dia bangun, ya? Tapi jam 6 pagi mereka sudah di gereja. Jam 8, jam 9 sudah selesai. Kan masih enak, matahari belum terik, belum panas, ya.
Cahaya ultraviolet, cahaya matahari itu membutuhkan, tubuh kita membutuhkan itu, membakar kalori yang ada dan sebagainya dalam tubuh kita. Jadi stamina kita tetap baik, imun kita tetap kuat. Apapun yang terjadi, kondisi-kondisi seperti ini, pandemi, tidak perlu kita tapi yang utama ibadah, ya. Tuhan jauhkan sakit penyakit. Kita kembali ke ayat pokok, ya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu mengandung janji. Ya, mengandung janji dalam arti ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara yang kekasih, ya, janji Tuhan di masa yang akan datang. Saudara tahu, ya, di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 di situ dikatakan, saudara-saudaraku, hendaklah kamu kuat, ya. Jangan goyah, berdirilah teguh dalam pekerjaan Tuhan, sebab jerih lelahmu tidak sia-sia. Saudara, mungkin gembala atau pendeta saudara mau menjadwalkan saudara ibadah pagi, tapi kalau saudara manfaatkan, ya, untuk latihan badani, akhirnya saudara capek setelah olahraga, saudara nggak ke gereja, bagaimana saudara mau dijadwalkan, mau dilibatkan dalam pelayanan? Pelayanan itu utama, saudara. Selain kita sudah memperoleh hidup yang kekal, ibadah yang kita lakukan setia itu ada mengandung upah. Upah kita semakin besar. Sebabnya kita perhatikan, kalau kita setia beribadah, semakin banyak kita beribadah, bukan supaya selamat, enggak, saudara. Begitu kita percaya keselamatan itu harga mati, sudah menjadi bagian hidup kita. Tetapi ada bonus-bonus yang Tuhan siapkan. Amin, saudaraku. Nah, puji Tuhan, saya percaya kebenaran firman Allah ini sudah memberkati saya dan memberkati saudara. Mengakhiri kebenaran firman Allah, kita satu di dalam doa. Tapi sebelumnya saya akan mengangkat satu pujian bagi Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih,
syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, glory bagi-Mu Bapa. Kami sembah, kami agungkan nama-Mu Yesus. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih pagi yang indah ini, di hari Sabat-Mu kami boleh menerima berkat kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus meteraikan kebenaran firman Allah yang kami sudah dengarkan pagi yang indah ini Tuhan. Kalau mungkin di waktu-waktu yang lalu kami lebih mengutamakan olahraga demi keadaan fisik kami yang semakin baik, tetapi pagi yang indah ini firman Allah kembali boleh menyadarkan kami bahwa ibadah itu tidak mengandung janji. Walaupun itu memberi kami kesehatan, tapi ibadah dibanding daripada olahraga, ibadah itu sangat mengandung janji. Sehingga kami boleh melihat Tuhan tetap memberkati kesehatan kami, Tuhan tetap memberkati usaha pekerjaan kami, sehingga Tuhan kami boleh melihat betapa Tuhan itu yang berjanji setia adanya, betapa Tuhan sangat mengasihi kami, betapa Tuhan sangat peduli dengan keberadaan kami, baik roh kami, jiwa kami, begitu juga dengan tubuh kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami mengucap syukur karena kami kembali boleh disadarkan dan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih di hari Sabat ini, hari Minggu ini kami akan lihat ada janji-janji Tuhan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami tidak tahu bentuk apa janji itu, tapi kami sudah beribadah, kami pasti menerima janji yang Tuhan sudah sampaikan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa kami dan ucapan syukur kami dalam ibadah kami di pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang kekasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat kita bertemu kembali minggu yang akan datang. Amin.